Amar ma'ruf la budda fihi min syartain. Jadi amar ma'ruf wajib terpenuhi dua syarat. Jadi amar ma'ruf kudu terpenuhi dua syarat. Demikian pula nahi mungkar juga terpenuhi beberapa syarat. Jadi nahi mungkar yo ono syarate, amar ma'ruf juga ada syaratnya. Untuk amar ma'ruf, asyaratul awal, syarat pertama, hendaknya pelaku ayyakunal amir, orang yang memerintah ini aliman, dia sudah mengetahui bi anna hadza ma'ruf, bahwasanya perkara yang diperintahkan itu baik. Jadi kita tidak boleh nyuruh orang sementara kita tidak tahu bahwa yang kita suruh itu baik. Jadi kalau kita mau nyuruh orang, yakin dulu yang kita suruh itu perkara yang baik. Karena kadang-kadang ada orang nyuruh orang, dia tidak tahu itu baik atau tidak, mung jarene. Wah anu toh, pengen rezekimu lancar, ono carane. Apa carane? Anu nek biyen kancaku kae ngombe banyu degan, madhep ngulon terus sujud ping 7. Karena mendengar dari orang, dia tidak tahu betul, mung tiru. Lah ini tidak terpenuhi syarat nyuruh orang, malah menyesatkan. Dollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Dolla wa mudil. Bapak Ibu, maka wajib orang yang menyuruh meningko adalah dia mengetahui bahwa apa yang dia perintahkan kepada orang lain itu adalah perkara yang baik. Jelas baik, bukan persangkaan bahwa itu adalah baik. Jadi memang betul-betul ngerti, aku ki akon perkara sik apik. Oh Mbak Yu men keluargane sehat kabeh, iki ngarep lawang dene janur kuning. Apa Yu? Oh. Padahal dia tidak tahu itu baik atau tidak, mung tiru. Lah ini tidak boleh, harus tahu dulu bahwa sesuatu yang dia suruh kepada orang lain itu adalah baik. Barangmu hilang kok yo, tak ajari amalan, mengko manjur ora kelangan meneh, ngopo? Lalu disuruh nyebut nama sesuatu misalnya, lumpang balong mengkurup, lumpang bolong mengkurup, lumpang bolong mengkurup gitu kan. Ping piro? Ping 1000. Mengko barangmu ora ilang meneh. Nyun sewu, ini dia yang menyuruh kepada yang ma'ruf ini tidak paham itu ma'ruf atau bukan, justru malah menyesatkan, buang-buang waktu. Wong kon ngamal kok lumpang bolong mengkurup, lumpang bolong mengkurup, lumpang bolong mengkurup, lumpang bolong mengkurup, pengen 10.000 meneh. Nah, ini hanya ilustrasi gitu. Jadi jangan sampai sembarangan kita nyuruh orang padahal kita belum tahu yang kita suruh itu baik atau bukan. Pastikan kalau kita nyuruh kita tahu bahwa itu adalah perkara yang baik. Nah, itu syarat yang pertama. Fa in kana jahilan fa innahu la yajuzu ayatakallam. Kalau dia ini bodoh, belum belajar ilmu agama, maka dia tidak boleh ngomong tentang ilmu agama. Jadi tidak sembarang orang ngomong ilmu agama, nyuruh orang untuk berbuat baik sementara dia tidak tahu kalau itu baik. Ada orang ngeleng rada apa istilah depresi. Wah nek depresi nganu yuk, nek sak ngertiku nek nong dokter kae dinai obat jenenge trihexyphenidyl. Nah, tahu krungu. Nah. Kuwi nganu obat iki ming marai flu ngono kae lho. Nah. Nek nong herba yo ana apa kecubung. Nah. Padahal ora ngerti ilmune, supaya anakmu ki ora ngeleng meneh, ombenono kecubung omah tambah teler. Tambah teler, tambah parah mboten? Ya, tambah parah ora mau ngeleng. Wis. Pripun Pak tambah? Ya tambah hancur. Jadi jangan memerintahkan kepada sesuatu yang aneh. Suruh makan daun tadi ya
bukan sembuh malah tambah parah. Jadi, jangan hanya karena persangkaan. Maka kalau kita tidak tahu, cukup katakan Allahu Ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Jadi syarat pertama, orang yang menyuruh harus tahu bahwa itu adalah baik, bukan hanya sekedar persangkaan bahwa itu adalah baik. Karena nyun sewu, di tempat kita, di masyarakat kita itu kadang ajaran agama tercampur dengan pemahaman mitos yang sudah turun temurun, yang seolah-olah itu perkara yang baik ternyata mitos, yang seolah-olah itu adalah perkara yang baik ternyata nyun sewu itu bukan perkara yang baik. Ada contoh lain lagi enggak dalam masalah ini? Itu tadi ilustrasi saya. Ono contoh liyane Mas Sugeng, ada contoh lain? Nyuruh orang berbuat baik tapi dia sendiri tidak tahu kalau itu baik, ini bahaya. Jadi, tapi dia sendiri tidak tahu tentang sesuatu tersebut. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, asyartus tsani, syarat yang kedua, ayya'lama anna hadzal ma'mur qad tarakal ma'ruf. Syarat yang kedua, kita mengetahui bahwa orang yang disuruh itu adalah sudah meninggalkan perkara yang baik itu. Jadi kita betul-betul mengetahui target yang disuruh itu memang meninggalkan perkara yang disuruh. Kalau tidak meninggalkan perkara yang disuruh, tidak perlu disuruh. Kita datang ke rumah imam masjid, lalu bilang ke sana, Bapak jenengan kula kandhani, kula dawuhi salat 5 waktu sregep teng masjid, nek jenengan mboten teng masjid niku jenengan dosa. Padahal dia sing ngimami nang masjid 5 waktu. Lah ini nyuwun sewu, berarti dia tidak tahu target siapa yang mau disuruh. Jadi yang mau disuruh harus betul-betul orang yang meninggalkan perkara yang baik. Ada orang kaya, rumahnya magrong-magrong, tidak diketahui dia bersedekah. Nah, boleh jenengan bawa proposal ke sana, ini lahan amal soleh, monggo jenengan bisa sodako. Nah, memang tidak tahu kalau dia sedekah dan betul tidak pernah sedekah. Lah ini benar. Neng sodako wes oke lah, kok jenengan ceramah teng riko. Lah ini keliru. Bukan termasuk amar ma'ruf. Maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, ini syarat minimal. Nanti kalau kita lihat tentang adab-adab amar ma'ruf itu sangat banyak, tapi ini syarat minimal. Orang yang nyuruh dia paham atas apa yang dia suruh, dan yang disuruh memang dia meninggalkan perkara yang disuruh. Orang tua tahu anaknya belum sholat subuh, ayo sholat subuh. Memang tahu orang tuanya karena anaknya belum sholat subuh, tapi kok tiba-tiba kita ngelulur ke tonggo, padahal dia ini tiap hari sholat subuh di masjid, lalu kemudian ayo sholat subuh. Ya ini tidak tepat.